Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumontias, SIP, SE, MM. Kali ini topik yang akan saya bahas adalah yang pertama ada sistem pembayaran internasional, yang kedua ada mekanisme pembayaran internasional, dan yang ketiga ada sistem moneter internasional. Kita masuk ke bahasan yang pertama, sistem pembayaran internasional. Di sini ada definisinya. Sistem pembayaran internasional adalah pembayaran berdasarkan transaksi yang dilaksanakan oleh negara-negara yang berkecimpung dalam perdagangan internasional sebagai hasil dari kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui bersama. Pada dasarnya, dalam perjanjian bisnis atau umumnya disebut dengan kontrak bisnis, selalu ada klausul tentang mekanisme pembayaran. Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang adalah salah satu bentuk terpenting yang wajib dilaksanakan oleh salah satu pihak. Di lain pihak, pembayaran merupakan hak yang wajib diperoleh berdasarkan kontrak. Mekanisme pembayaran yang tidak jelas akan mengakibatkan terjadinya resiko usaha dan sumber perselisihan dalam hubungan bisnis pada para pihak yang terkait. Selanjutnya ada pertukaran barter. Namun dalam dunia barter seperti ini masih ada kemungkinan bagi suatu negara untuk mengimpor barang yang jumlahnya lebih besar daripada produksi ekspornya. Kelebihan impor di atas jumlah produksi barang ekspor tersebut dibayar dari stok barang yang dimiliki dengan negara tersebut. Jadi seandainya dalam suatu negara pada tahun X mengimpor 100 unit bahan makanan, sedangkan produksi barang ekspornya dalam tahun itu hanya mencapai ekuivalen 90 unit bahan makanan, maka negara tersebut harus membayar kelebihan impornya yaitu 10 unit bahan makanan dengan mengekspor tekstil yang diambil dari stok nasionalnya dalam jumlah yang senilai dengan 10 unit bahan makanan tersebut. Besarnya kelebihan impor yang bisa dilakukan oleh negara tersebut tentu saja bisa melebihi stok tekstil yang dimilikinya. Lalu di sini ada defisit dan surplus negara pembayaran. Saldo neraca pembayaran selalu sama dengan nol. Hal ini semata-mata konsekuensi dari cara membukukan transaksi luar negeri itu sendiri. Apa yang mengalir masuk diimbangi dengan apa yang mengalir keluar. Lalu yang ketiga ada standar emas penuh. Pertukaran barter selalu lambat dan sulit. Mempertemukan dua orang yang kebetulan punya kebutuhan yang persis kebalikan tidaklah mudah. Oleh sebab itu, sejak lama orang telah menemukan uang sebagai alat tukar yang mempermudah pertukaran. Baik pertukaran antara perorangan dalam suatu negara maupun antar satu negara dengan negara lain. Alat tukar mempunyai peranan penting yang sama yaitu mempermudah transaksi. Lalu yang keempat, mekanisme HUM. Ekspor bertambah dan impor menurun akan terus berlangsung sampai defisit dalam neraca pembayaran yang semula timbul akhirnya hilang dan neraca pembayaran kembali seimbang. Proses ini berlaku bagi ketimpangan yang berupa defisit maupun surplus. Proses penyelesaian otomatis dalam neraca pembayaran yang disebut dengan mekanisme Hume dikaitkan dengan nama ekonom Inggris abad 18 yaitu David Hume. Sering pula disebut dengan Specious Flow Mechanics karena dimulai dengan adanya aliran atau flow emas dari satu negara ke negara lain. Lalu yang kelima ada sistem kurs devisa. Sistem kurs devisa ini ada dua, yaitu ada kurs devisa tetap dan yang kedua ada kurs devisa mengambang. Nah, kita masuk ke topik bahasan yang kedua, yaitu mekanisme pembayaran internasional. Yang pertama di sini ada pentingnya pembayaran internasional. Dalam kontrak bisnis internasional, kejelasan dan aspek keamanan dalam mekanisme pembayaran menjadi amatlah penting. Hal ini mengingat para pihak yang terkait dalam kontrak seperti itu tidak dalam wilayah yang sama karena terpisah oleh sekat administrasi antara negara yang berbeda dan oleh jarak yang cukup jauh. Mekanisme pembayaran yang tepat selain dapat memberikan jaminan keamanan juga dapat memberikan kemudahan bagi para pihak. Misalkan dalam transaksi ekspor dan impor, melalui pembayaran advance payment atau pembayaran di muka akan memberikan kemudahan bagi eksportir karena pembeli atau importir terlebih dahulu melakukan pembayaran sebelum barang dikirimkan oleh eksportir. Di samping pembayaran internasional perlu diketahui kondisi harga yang berlaku dan disepakati oleh para pelaku ekonomi, khususnya importir dan eksportir tersebut.
Lalu yang kedua ada jenis-jenis pembayaran internasional. Yang pertama itu ada pembayaran tunai atau cash payment, pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelum barang diterima oleh ekspeditur. Lalu yang kedua, ada perhitungan kemudian atau open account. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional, yaitu eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Pembayaran dilakukan setelah barang laku dijual atau setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir 1 sampai dengan 3 bulan setelah tanggal pengiriman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Lalu jenis yang ketiga ada pembayaran dengan surat wesel dagang atau commercial draft atau trade bill. Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang beserta biaya pengirimannya. Surat wesel dagang atau commercial bills of exchange sering disebut sebagai draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual atau eksportir yang berisi perintah kepada pembeli atau importir untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Surat perintah semacam ini sering disebut dengan wesel. Lalu yang keempat ada pembayaran dengan letter of credit atau LC. LC adalah surat kredit atau pemberitahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan nasabahnya yang ditujukan kepada korespondennya di tempat lain atau luar negeri dengan permintaan agar disediakan sejumlah uang atau dana untuk orang atau perusahaan yang namanya disebut dalam LC. Dengan kata lain, LC ialah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang yang banknya sendiri yang mengakseptir atau menyetujui dan membayar surat wesel ditarik oleh eksportir. Lalu yang kelima, kompensasi pribadi atau private compensation. Cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Dengan demikian, utang piutang tersebut pembayarannya dapat diselesaikan tanpa perpindahan mata uang ke negara lain. Hanya saja, kesusahannya adalah dalam mendapatkan orang-orang yang persis mempunyai utang piutang dalam jumlah yang sama. Cara pembayaran ini digunakan di Indonesia sekitar 1960-an, namun tidak banyak lagi dipergunakan. Lalu yang keenam, ada pembayaran dengan konsinyasi atau consignment. Metode ini dilakukan dengan karena saling mengenal dengan baik, saling mengetahui reputasinya, dan utamanya para pihak telah sering melakukan transaksi atau kerjasama bisnis. Jadi barang yang akan dijual adalah barang titipan atau untuk jangka waktu tertentu dan pembayarannya dengan termin waktu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu sistem moneter internasional. Yang pertama ada definisinya. Sistem moneter merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara dilaksanakan. Sistem moneter internasional merupakan sistem devisa yang digunakan oleh kebanyakan negara yang berperan besar dalam lalu lintas finansial internasional. Sistem devisa menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi nilai tukar. Sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Lalu di sini ada perkembangan sistem moneter internasional. Perkembangannya dimulai yang pertama dari standar emas pada tahun 1876 sampai 1913. Penentuan mata uang ke emas dan penjaminan konvertibilitas dikenal sebagai standar emas atau gold standard. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris dan berkembangnya perdagangan dunia pada abad ke-19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika Utara. Atas dasar itu, telah menjadikan sistem standar emas digunakan banyak negara sejak 1870-an hingga Perang Dunia Pertama. Perdagangan yang semakin meningkat membuat kebutuhan sistem pertukaran yang lebih formal menjadi semakin terasa. Standar emas pada dasarnya menetapkan nilai tukar mata uang negara berdasarkan emas. Lalu selanjutnya periode antar perang tahun 1918 sampai 1939. Amerika Serikat dan Britania Raya mengalami perubahan dari standar emas lalu ke mata uang fiat lalu kembali lagi ke standar emas. Selama perang, beberapa pemerintahan membiayai pengeluaran yang besar untuk militer mereka dengan mencetak uang. Hal ini mengakibatkan terjadinya inflasi dan pada akhir 1919 tingkat harga menjadi lebih tinggi yang terjadi di mana-mana. Amerika Serikat kembali ke standar emas pada tahun 1919, lalu Britania Raya pada tahun 1925 dan Prancis pada tahun 1928.
hasilnya berupa hancurnya kepercayaan terhadap sistem yang ada. Bagi negara-negara yang mendevaluasi mata uangnya sesuka hati, publik tidak lagi yakin berapa banyak emas yang dapat dibeli dengan mata uang mereka. Alih-alih memegang mata uang negara lain, orang sering mencoba untuk mengubahnya menjadi emas segera supaya negara mendevaluasi mata uangnya dalam periode intervensi. Lalu yang ketiga, di zaman Bretton Woods atau standar barang bukan emas. Pada 1-22 Juli 1944 diadakan pertemuan International Monetary and Financial Conference di Bretton Woods, New Hampshire, AS, suatu konferensi moneter internasional yang dihadiri oleh 44 negara, kemudian dikenal dengan Bretton Woods Conference. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan dan pengawasan sistem moneter. 2 tahun setelah konferensi tersebut, maka secara resmi didirikan 2 lembaga, yaitu International Bank of Reconstruction and Development atau IBRD yang dikenal dengan World Bank, dan International Monetary Fund yang berdiri pada 1947. Oke, lalu kita masuk ke sistem moneter setelah tahun 1973. Semenjak 1973, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya, apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Untuk mencegah ini, bank sentral menjual valuta asing. Dengan demikian juga, apabila surplus dalam neraca pembayaran, bank sentral membeli valuta asing di pasar untuk mengurangi penurunan kurs. Sistem kurs disebut managed atau dirty float sebagai lawan dari clean float, yaitu bank sentral sama sekali tidak campur tangan di dalam pasar valuta asing. 5 negara Eropa, yaitu Jerman Barat, Belgia, Luxembourg, Swedia, Belanda, dan Norwegia, mengadakan pengaturan secara tersendiri. Kurs tetap berlaku di antara mereka, tetapi berubah-ubah secara bersama-sama terhadap mata uang negara lain. Sistem kurs semacam ini yaitu mengambang bersama-sama menghasilkan fluktuasi yang menyerupai ular yang disebut dengan snake line. Selanjutnya kita masuk ke sistem penetapan nilai tukar atau kurs mata uang. Yang pertama di era standar emas pada abad ke-19 tahun 1870 sampai 1914. Emas dipakai sebagai standar nilai tukar yang berlaku mulai tahun 1870 karena perkembangan yang terjadi dalam industri di Inggris dan makin berkembangnya perdagangan dunia pada abad ke-19. Standar emas merupakan nilai yang dikaitkan dengan setiap mata uang nasional tiap negara, tetapi tidak berubah sejak 1870 sampai dengan Perang Dunia Pertama. Hal ini karena masa sebelum Perang Dunia Pertama, keadaan ekonomi dan politik dunia dalam situasi yang tenang sehingga memungkinkan beberapa negara dapat memetik pengalaman yang berharga dari keberhasilan sistem standar emas. Lalu yang selanjutnya di zaman sistem nilai tukar mengambang atau flexible exchange rate. Sifat dari nilai tukar tergantung dengan sifat pasar. Transaksi valuta asing secara bebas di pasar akan membuat nilai tukar berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas atau disebut dengan clean flow tergantung kekuatan pasar. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola atau managed float yang sering disebut sebagai dirty float dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Lalu yang ketiga, sistem nilai tukar tetap atau stabil atau fixed exchange rate. Nilai tukar yang stabil atau fix dapat timbul secara aktif dan pasif. Aktif yaitu pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilitas kurs, dan pasif berarti suatu negara menggunakan sistem standar emas. Jika ada kecenderungan nilai tukar akan turun, pemerintah membeli valuta asing di pasar. Dan sebaliknya, bila ada kecenderungan nilai tukar akan naik, maka pemerintah menjual valuta asing sehingga kestabilan nilai tukar dapat dipertahankan. Lalu yang keempat, ada pengawasan devisa atau exchange control. Pemerintah memonopoli seluruh transaksi valuta asing. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya aliran modal ke luar negeri dan melindungi pengaruh depresiasi dari negara lain, terutama dalam hal negara tersebut memiliki keterbatasan dalam cadangan valuta asing dibandingkan dengan permintaannya.